Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Fadalsa. Di sini kami akan presentasikan tentang alat ukur besi putar yang beranggota kelompok 1 Muhammad Khairul Hilal, 2 Muhammad Raja Farezi, 3 Wahid Fadalsa, 4 Ranjan Fajar Prasetyo. Alat ukur besi putar atau moving iron memiliki anatomi yang berbeda dengan kumparan putar. Konstruksi alat ukur besi putar terdiri atas 6 bagian, yaitu 1 koil, 2 inti besi yang dapat berputar bebas pada poros, 3 poros, 4 jarum petunjuk, 5 skala ukur, 6 pegas. Alat ukur besi putar adalah alat ukur besaran listrik yang beroperasi berdasarkan interaksi antara medan magnet listrik yang besarnya proporsional dengan arus yang melewati koil magnetnya dan inti besi atau core yang terbuat dari bahan ferromagnetik. Elemen utama alat ukur besi putar adalah measuring circuit yang mengubah besaran yang akan diukur. Measuring mechanism yang terdiri dari sistem besi putar. Measuring circuit yang mengubah besaran yang akan diukur. Measuring merchanis yang terdiri dari sistem besi putar. Ya, ini slide selanjutnya. Gambar arus listrik yang mengalir ke koil membangkitkan medan magnet yang akan menarik inti besi atau core yang dicekam oleh poros ke dalam koil. Torsi yang bangkit pada inti besi proporsional dengan kuadrat arus yang masuk ke koil. Kemudian aksi ini diteruskan oleh poros yang pegas dan membangkitkan torsi lawan yang proporsional dengan sudut rotasi pada poros. Jika torsi dan torsi lawan berinteraksi, maka poros yang dilengkapi dengan jarum penunjuk akan berputar dalam lebar sudut tertentu yang proporsional dengan kuadrat besaran yang diikuti. Alat ukur besi putar tipe repulsi diperlihatkan dalam gambar di atas, atau repulsion type. Mesin ini terdiri dari 2 fan silinder, moving iron fan dan fixed iron fan yang terpasang pada koil magnet. Salah satu inti besi lunak terikat tetap pada rangka koil magnet dan inti besi lunak lainnya bebas berputar pada poros atau shaft attached to moving fan. Kedua inti besi tersebut berada di dalam medan magnet yang dibangkitkan oleh koil magnet. Koil magnet untuk ampere meter terdiri dari kawat berukuran besar dengan sedikit lilitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Hilal. Saya di sini akan meneruskan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mulai koil magnet untuk voltmeter ini. Koil magnet untuk voltmeter terdiri dari kawat penghantar kecil dengan jumlah lilitan banyak. Arus yang mengalir pada koil magnet menginduksi kedua tabung fan menjadi magnet dan gaya tolak atau repulsi antara dua magnet fan yang sama menghasilkan gerakan rotasi yang proporsional. Torsi yang dibangkitkan pada poros proporsional dengan kuadrat arus yang mengalir pada koil magnet. Alat ukur besi putar tipe repulsi diperlihatkan dalam gambar di atas. Seperti ini gambarnya. Ini adalah gambar alat ukur besi putar tipe repulsi. Meter ini terdiri dari 2 fan silinder dari besi lunak yang terpasang pada koil magnet. Salah satu inti besi lunak terikat tetap pada rangka koil magnet dan inti besi lunak lainnya bebas berputar dengan poros yang dilengkapi dengan jarum penunjuk. Ini adalah jarum penunjuknya. Kedua inti besi tersebut berada di dalam medan magnet yang dibangkitkan oleh koil magnet. Di dalam sini
Koil magnet untuk ampermeter terdiri dari kawat berukuran besar dengan sedikit lilitan. Koil magnet untuk voltmeter terdiri dari kawat penghantar kecil dengan jumlah lilitan banyak. Arus yang mengalir pada koil magnet menginduksi kedua tabung fan menjadi magnet dan gaya tolak repulsi antara dua magnet fan yang sama menghasilkan gerakan rotasi proporsional. Torsi yang dibangkitkan pada poros proporsional dengan kuadrat arus yang mengalir pada koil magnet. Jenis-jenis alat ukur besi putar. Yang pertama adalah alat besi putar berjenis tarikan atau atraksion seperti ini. Ini adalah gambar prinsip kerja alat ukur besi putar yang berjenis tarikan. Alat ukur besi putar berjenis tarikan, bila sebuah jarum penunjuk dipasang pada batang yang membawa pelat tadi, maka arus yang mengalir dalam kumparan akan mengakibatkan jarum petunjuk menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radian Fajar Prasetyon dari NIM 2020 52008. Kali ini saya akan meneruskan penjelasan dari Saudara Hilar, yaitu gambar ini adalah gambar bagian dari alat ukur besi atau dengan tipe tarikan. Sesuai dengan gambar bagian dari instrumen tipe tarikan, besar simpangan akan lebih besar. Jika yang mengalir pada kumparan besar, maka simpangan penunjuk yang bergerak di atas skala sebelumnya. Skala harus sudah dikalibrasi besarnya. Momen gerak deflating circuit sesuai dengan gambar di bawah atau gambar di atas. Ini adalah gambarnya. Kemudian ini adalah gambar besar momen gerak. Apabila plat besi ditempatkan sedemikian rupa sehingga pada posisi 0, pembentukan sudut dengan arah medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan, simpangan yang dihasilkan adalah 2 akibat arus listrik melalui kumparan. Dengan demikian plat besi yang termagnetisasi tersebut mempunyai kemagnetan sebanding dengan besaran H yang bekerja sepanjang sumbunya. Kemudian gambar alat ukur besi putar berjenis tolakan. Alat ukur besi putar jenis tolakan atau bisa disebut repulsion. Bagian alat ukur jenis tolakan memiliki kumparan tetap yang terletak pada 2 buah batang besi lunak A dan B sejajar dengan sumbu kumparan masing-masing. Kumparan tersebut dirangkai dengan kondisi yang berbeda. Besi A dipasang secara tetap, sedangkan besi B dipasang dapat bergerak sebagai penggerak jarum penunjuk pada papan skala yang telah dikalibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Farezi dan NIM saya adalah 202052006. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Radian Fajar. Dan apabila arus yang akan diukur dilewatkan melalui kumparan, maka akan membangkitkan medan magnet yang memagnetisasi kedua batang besi. Pada titik yang berdekatan sepanjang batang besi mempunyai polaritas magnet yang sama. Dengan demikian akan terjadi gaya tolak menolak sehingga jarum penunjuk akan menyimpang melawan momen pengontrol yang diberikan oleh pegas. Gaya tolak ini hampir sebanding dengan kuadrat arus listrik yang melalui kumparan. Kemampuan arus yang melalui kumparan kedua batang besi tersebut akan selalu termagnetisasi secara bersamaan dan saling tolak menolak. Berikut adalah gambar 2 buah
lembaran besi yang berbentuk seperti lidah. Di sini terdapat besi yang bergerak dan terdapat besi yang tetap. Dan di gambar sampingnya adalah dua daun yang bergerak dan terdapat daun yang tetap. Dan ini terdapat porosnya. Untuk mendapatkan skala uniform digunakan dua buah lembaran besi yang berbentuk seperti lidah. Pada gambar dua buah lembaran besi yang berbentuk seperti lidah, terdapat besi tetap terdiri dari lempengan besi berbentuk lidah dililitkan dalam sebuah silinder, sedangkan besi yang bergerak terdiri dari lempengan besi dan dipasang sedemikian rupa sehingga dapat bergerak sejajar terhadap besi tetap. Dengan adanya gaya tolak-menolak antara dua buah besi yang termagnetisasi secara bersamaan tersebut akan timbul momen. Besar momen tersebut akan sebanding dengan H2 karena nilai H berbanding lurus terhadap arus listrik yang mengalir melalui kumparan, atau permeabilitas dianggap sebagai konstanta. Maka momen tersebut akan sebanding dengan I2. Dengan demikian, momen simpangan sebagai momen utama sebanding I2. Jika instrumen ini digunakan untuk arus bolak-balik, akan menunjukkan nilai arus listrik RMS atau IRMS. Karena besi tersebut berlawanan secara serentak, maka instrumen ini dapat digunakan untuk AC maupun DC. Sekian dan terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 2 yang mendapat bagian tentang penjelasan alat ukur besi putar yang disusun oleh Wahid Fadalsyah, Muhammad Reza Faraji, Rajan Fajar Prasetyo, dan Muhammad Hilal. Semoga dari penjelasan ini teman-teman atau penonton bisa memahami atau mengerti tentang penjelasan dari alat ukur besi putar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.